Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa, hajime mashite, watashi o namae wa Ridwan desu. Selamat datang di channel Babe Official. Di video kali ini saya akan membuat konten tentang MITJ, materi informasi tentang Jepang. Materi atau informasi yang saya akan sampaikan yaitu tentang salah satu budayanya Jepang. Biasanya dibilang budayanya sih, yaitu tentang kaligrafi Jepang, atau untuk bahasa Jepangnya sendiri yaitu Shodo. Oke minasan, untuk materi atau informasi tentang kaligrafi Jepang atau Shodo ini, saya akan membahasnya dari mulai pengertian, sejarah singkat, alat dan bahan, dan pembahasan bagaimana cara membuat kaligrafi Jepang itu. Kita langsung ke pengertiannya terlebih dahulu. Shodo no rikai. Nah, untuk pengertian kaligrafi Jepang atau Shodo ini yaitu menulis dengan kuas di kertas Jepang. Untuk pengertiannya tuh seperti itu secara singkatnya. Oke, kita masuk ke sejarah singkatnya. Shodo no kantan na rekishi. Nah, untuk sejarah singkatnya ini tentang Shodo atau kaligrafi Jepang, sejarahnya itu awalnya tuh dari Cina atau kebudayaan Cina. Nah, untuk sistem kebudayaan tulisan Cina itu sendiri baru ada 4.500 tahun yang lalu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kaligrafi ini awalnya diciptakan untuk keindahan tulisan saja. Namun seiring berjalannya waktu, kaligrafi ini mengarah ke arah seni. Dan untuk kaligrafi yang berasal dari Cina ini baru sampai ke Jepangnya itu pada abad ke-6. Itu juga bersamaan dengan penulisan tulisan Cina maksudnya, yaitu kanji seperti itu. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang Shodo atau kaligrafi Jepang ini. Setelah saya membahas tentang sejarah singkat tentang Shodo atau kaligrafi Jepang, selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahannya untuk membuat kaligrafi Jepang atau Shodo ini. Shodo no tsuru to shiryou. Nah, untuk alat dan bahannya itu sendiri, yang pertama untuk membuat kaligrafi Jepang atau Shodo ini, yang pertama itu membutuhkan sebuah kuas, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah fude. Nah, kuas atau fude ini berfungsi untuk membuat tulisannya gitu, yang nanti akan dicelupkan kepada tinta yang sudah disediakan. Untuk yang keduanya itu kita membutuhkan sebuah tinta Cina, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah sumi. Nah, sumi ini atau tinta Cina ini berfungsi untuk mengisi ujung kuas agar bisa ditulis di atas kertas nanti. Yang ketiga, kita membutuhkan sebuah batu tinta Cina, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah suzuri. Nah, fungsi suzuri atau batu tinta Cina ini yaitu adalah sebagai penampung tinta cat yang akan kita berikan kepada kuas, seperti itu. Oke, yang keempat, kita membutuhkan sebuah kertas Jepang, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah washi. Kertas Jepang atau washi ini berfungsi sebagai cetakan tulisan yang akan dibuat oleh kuas yang sudah diisi dengan tinta. Yang kelima, kita membutuhkan sebuah penindih kertas, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah bunchi. Nah, bunchi atau penindih kertas Jepang ini berfungsi untuk sebagai tindihan agar tindihan di atas kertas Jepang agar tidak kemana-mana. Yang keenam dan sekaligus yang terakhir dalam alat dan bahan untuk membuat Shodo atau kaligrafi ini yaitu membutuhkan sebuah alas, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah shitajiki. Nah, shitajiki atau alasnya itu berfungsi sebagai alas kertas untuk membuat kaligrafinya itu. Setelah membahas tentang alat dan bahan,
selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kaligrafi atau bagaimana cara berlatih membuat kaligrafi Jepang atau shodo ini. 書道の練習方法。 Nah, untuk pembahasan bagaimana cara membuat kaligrafi atau bagaimana cara berlatih membuat kaligrafi Jepang atau shodo, yang paling awal sekali yaitu kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Dan alat dan bahannya tadi sudah dijelaskan apa saja. Nah, setelah alat bahan sudah disiapkan, selanjutnya alat dan bahannya itu diletakkan ke meja. Nah, setelah diletakkan ke meja alat dan bahannya, selanjutnya posisi orang itu antara berdiri atau duduk, diusahakan punggungnya itu lurus atau ditegakkan. Nah, ini gunanya agar saat mengerjakan kaligrafinya itu agar lebih fokus dan saat menulis kaligrafinya itu tidak miring tapi lurus dan membuat kaligrafinya itu bagus. Posisi punggung sudah lurus atau sudah ditegakkan. Selanjutnya saat menggunakan kuas atau saat memegang kuas, dipegangnya itu di tengah kuasnya. Ini gunanya agar saat menggunakan kaligrafinya itu lurus gitu, tidak kemana-mana seperti itu. Nah, setelah tangan memegang bagian tengah kuas, selanjutnya saat ingin membuat kaligrafi di atas kertasnya itu diusahakan kuasnya itu tegak lurus. Nah, ini berguna atau berfungsi sebagai agar bagus saat membuat kaligrafinya dan lebih indah seperti itu dan tidak kemana-mana. Yang tadi saya bahas itu adalah tahapan sebelum membuat kaligrafinya itu. Nah, saat ingin membuat kaligrafinya itu, ada beberapa teknik yang dapat memudahkan kita untuk membuat kaligrafinya itu lebih bagus dan lebih indah. Nah, untuk tekniknya itu sendiri, saya mengambil 3 teknik untuk membuat kaligrafinya itu lebih bagus gitu. Teknik yang pertama saya informasikan atau saya ambil yaitu adalah teknik menulis pelan-pelan. Nah, untuk teknik menulis pelan-pelan ini, maksudnya itu adalah bila pada saat kita melakukan atau menulis kaligrafi ada garis yang berbelok, diusahakan untuk pelan-pelan. Nah, ini gunanya untuk membuat garisnya itu lebih indah. Untuk teknik yang kedua yang saya ambil atau informasikan adalah teknik istirahat sebentar. Jadi teknik istirahat sebentar ini maksudnya itu bila pada saat kita menulis kaligrafi ada yang berubah arah gitu atau berubah ke arah sebaliknya, diusahakan untuk istirahat sebentar, yaitu dengan cara berhenti langsung lanjut lagi. Ini untuk gunanya untuk membuat garis yang kita inginkan. Nah, untuk teknik ketiga atau teknik terakhir yang saya informasikan atau yang saya ambil adalah teknik tulis sedikit cepat. Nah, teknik tulis sedikit cepat ini maksudnya itu adalah teknik pada saat kita membuat kaligrafinya itu dengan satu arah itu langsung gitu. Jadi ada penekatan gitu. Jadi sedikit cepat, pelan-pelan jadi cepat gitu. Nah, itu tuh untuk membuat bentuk yang sesuai gitu, yang diinginkan gitu. Oke Mina, itu adalah 3 teknik yang saya informasikan dan saya ambil dan untuk informasikan kepada kalian semua untuk mempermudah saat melakukan atau saat menulis kaligrafi gitu.
Oke Mina, itu adalah pembahasan kali ini ya tentang kaligrafi Jepang atau dalam bahasa Jepangnya adalah shodo. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Eh, terima kasih yang sudah menonton, dan maaf bila saya ada kesalahan dalam video ini atau ada kekurangan, saya minta maaf. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, matane. Bye.